There's no mercy in this world, just hunger, thirsty persons in different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. Halo rekan Dua Bibir Arena, kali ini saya akan menyajikan pertarungan yang sangat-sangat menjanjikan dan yang sangat-sangat menguras emosi kita, yaitu karena pertarungan ini adalah pertarungan yang sengit, yaitu antara Pacquiao melawan Miguel Cotto. Dari Dua Bibir Arena, saya mengucapkan selamat menyaksikan. Di pertarungan kali ini, Pacquiao memang sebagai penantangnya, yaitu saat memperebutkan gelar kelas welter WBO melawan Cotto, di mana Cotto juaranya saat itu memegang sabuk WBO, sedangkan Pacquiao naik kelas ke kelas welter dari kelas ringan untuk menghadapi sang raksasa Cotto. Waktu itu di Amerika Serikat banyak yang meragukan tentang kemampuan Pacquiao yang mana yang dapat mengalahkan Cotto, karena dengan segi postur, segi kelincahan dan segi juara, Cotto lebih hebat segala-galanya, atau segi powernya juga di atas Manny Pacquiao, yang mana Cotto memang merupakan petinju asli kelas welter, sedangkan Pacquiao adalah penantang yang naik dari kelas ringan. Namun rakyat Amerika salah untuk menebak semuanya. Di ronde-ronde ketiga ini, namun Cotto terpukul jatuh di ronde ketiga ini dengan kombinasi yang sangat keras, yaitu kombinasi pukulan halilintar, yaitu seperti yang tak terlihat oleh Cotto, yang mana pukulan Manny Pacquiao dapat merusak sistem kerja saraf otak Cotto hingga Cotto bersujud tersungkur ke sisi ring. Kembali ke cerita, yang mana Manny Pacquiao naik ke kelas welter ini karena sudah juara di 6 divisi berbeda, yaitu dia naik ke kelas welter ini jika juara melawan Cotto akan menjuarai 7 divisi, yaitu 7 kelas berat berbeda. Dia mampu untuk seorang fighter Asia mampu menjuarai 7 kelas berbeda di MGM Grand Garden Las Vegas. Ini akan menjadi saksi sejarah. Dan di ronde 4 lagi-lagi sistem saraf kerja otak Manuel Angel Cotto dirusak oleh Manny Pacquiao seketika dia bersujud, dan Danny Douglas sebagai penghakim ring, penghakim lapangan, wasit yang tak terbantahkan kehebatannya, menghitung Cotto, dan Cotto mampu bangkit di ronde keempat ini. Namun lebam-lebam di bagian mata tidak terhindarkan. Dengan tanpa kacamata pun kita melihat Cotto nampak babak belur di bagian mata sebelah kanan dan sebelah kiri. Dia bagaikan monster yang sudah dihancurkan oleh Manny Pacquiao. Pertandingan ini sendiri terjadi di November 2009, yang mana saat itu Manny Pacquiao masih berusia sekitar 30 tahunan dan hampir sama dengan Cotto, yaitu sekitar 30 tahunan. Maka keduanya ini ada di puncak emas karir, yaitu masa jaya-jayanya karena umur masih muda, yaitu umur emas untuk seorang fighter tinju. Di ronde ke-6 ini Cotto terus dibombardir dengan pukulan-pukulan yang sangat-sangat cepat oleh Pacquiao, yang mana banyak pendukung-pendukung dari Pacquiao sampai berdiri, dia rela jauh-jauh dari Filipina untuk menonton. Namun tidak sia-sia mereka menyaksikan jagoannya. Si fighter Asia itu menyajikan pertarungan sengit yang tampaknya tidak ada yang dapat menyaingi keduanya dalam hal beradu pukul. Pacquiao yang dikadang-kadang akan kalah oleh rakyat Amerika menyajikan pertarungan yang sangat berkelas, berkualitas yang sangat tinggi, yang mana dia mampu merobohkan Cotto di ronde ketiga tadi dan di ronde keempat, dan terus dia menekan dengan tekanan yang keras. Freddie Roach sebagai pelatih Manny Pacquiao ketika itu mengatakan, jika Cotto memang memiliki pertahanan yang rapat, namun anak saya yaitu
Manny Pacquiao adalah memiliki kecepatan yang lebih dari double cover Cotto, dapat merusak double cover Cotto. Yang disampaikan oleh Freddie Roach nampak betul, nampak menjadi fakta, yang mana double cover Cotto dapat terbongkar dengan jelas di pertandingan ini dengan sentuhan hook kanan, hook kiri, strike panjang juga menghiasi Cotto di pojok ring hingga Cotto nampak kewalahan. Dia tidak seperti fighter yang dapat mengalahkan semua petinju-petinju kelas atas di eranya di kelas welter waktu itu. Jika kembali ke ring di ronde 9 ini, nampak Cotto sudah sangat menjijikkan mukanya karena dia tidak seperti petinju yang digadang-gadang oleh rakyat Amerika, yang dieluk-elukkan. Dia petinju Puerto Rico yang akan menghempaskan Manny Pacquiao sedemikian rupa, yaitu dengan prediksi-prediksi yang sangat mencengangkan yang mampu dibantah oleh pukulan-pukulan Manny Pacquiao. Dia terus mundur-mundur seperti ubur-ubur yang tidak punya harga diri. Pacquiao terus mengejarnya dengan rambut basahnya bagaikan Iron Man yang nampak dia sebagai penyelamat bangsa di bumi ini. Nampaknya semua orang tercengang, bahkan bandar-bandar taruhan pun banyak yang bangkrut karena kelihayan Manny Pacquiao dapat menutupi semua celah yang ada di dalam pertandingan ini. Nampak kerusakan mata, kerusakan lebam-lebam di bawah mata nampak jelas dirusak oleh orang fighter terhebat abad itu, yaitu Manny Pacquiao asal Asia. Dan di ronde 12 sebelum bel berbunyi, Manny Pacquiao dinyatakan menang TKO setelah pukulan beruntun dan mundur-mundur cantik dari Cotto tidak bisa dimanfaatkan lagi, tidak bisa dimaafkan lagi oleh Danny Douglas. Seketika Danny Douglas menghentikan pertandingan dan mengangkat tangannya jika pertandingan itu usai. Sedangkan istri Cotto pun tidak tega melihat suami yang biasa dipeluk, biasa disayangi, namun dihajar oleh Manny Pacquiao secara brutal, secara tidak terhormat. Dan lihat saja dengan topinya Manny Pacquiao juga, dan dinyatakan sebagai juara. Selamat buat Manny Pacquiao.